lebih atau dalam masa sebelum 15 hari dari melahirkan. Contoh, dia melahirkan tanggal 1, kemudian darah ini keluar di tanggal 7, jadi di tanggal 1 sampai 6 dia itu nakok. Saya tegaskan, nakok itu sebutan buat masa bersih, masa tidak mengeluarkan darah, itu disebutnya nakok. Jadi setelah dia melahirkan, dia tidak langsung mengalami nifas, tidak langsung mengalami keluar darah. Dia keluar darah di tanggal 7. Ini nanti dia masih disebut darah nifas. Karena apa? Karena darah ini keluar pada masa sebelum sampai 15 hari dari dia melahirkan. Terus bagaimana kalau setelah 15 hari darahnya baru keluar? Itu nanti hukumnya bukan nifas. Misalnya tadi dia melahirkan di tanggal 1, kemudian dia baru keluar darah di tanggal 16. Ini kan dari tanggal 1 sampai tanggal 16 sudah 15 hari tuh, otomatis sudah lebih lah malan 15 hari atau nanti lebih dari 15 hari. Maka darah yang keluar itu disebut dengan darah haid, bukan lagi darah nifas, karena dia sudah terpisah selama 15 hari. Kenapa kita pakai patokan 15 hari? Karena 15 hari ini masa minimalnya suci. Jadi ketika nanti keluar darah setelah 15 hari, entah itu dia melahirkannya tanggal 1, keluar di tanggal 17 maupun 20 maupun lebih, itu nanti disebutnya dengan darah haid gitu, bukan darah nifas. Kalau tentang masalah hukum untuk sholat puasa sama seperti nifas, nggak sah sholatnya, nggak sah puasanya, dan wajib mengqadha sama itu. Kemudian untuk syarat yang ketiga, asalisu utawi kang kaping 3, idang kotoa ing dalem nalikane dadi putus apa getih, fayustarotu mongko den syaratake apa allayata khallala yento ora nyela-nyelani bainad damil awali ing dalem antarane getih kang awal, wadamisani lan getih kang kaping pindho opo nakoun bersih, khomsata asyara ing dalem mangsa 15 apane yauman dinane, wa illa lan lamun ora alla yatakhallala faddamu mongko utawi getih asane kang kaping pindho iku haidun aran haid. Ini yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya kalau nanti terjadi nifas yang terputus-putus seperti yang ditanyakan oleh kakak yang pertama tadi, gini, langsung masuk ke contoh. Dia melahirkan tadi di tanggal 1, kemudian dia keluar darah sampai ke tanggal 10, kemudian setelah tanggal 10 dia bersih, nggak mengeluarkan darah lagi sampai tanggal 20, kemudian tanggal 21 dia keluar darah lagi sampai seterusnya. Berarti ini nanti darah yang keluar di waktu kedua di tanggal 21 sampai seterusnya ini nanti masih disebut darah nifas. Karena apa? Antara jarak darah yang pertama dengan darah yang kedua dia terputus dalam masa yang tidak sampai 15 hari atau lebih. Ini berarti dia masih termasuk darah nifas. Jadi titik poinnya tuh di jarak pemisahnya saja. Jadi ketika nanti kalian mengalami darah yang terputus-putus di saat mengalami nifas, ini untuk darah pertama, kedua maupun ketiga maupun keempat, untuk darah yang ke-1 dan kedua, entah nanti terputus lagi untuk darah yang kedua dengan yang ketiga maupun yang keempat, atau kalian mengalaminya sampai beberapa kali, selama ini antara
jarak darah yang sebelumnya dengan darah yang sekarang keluar itu tidak melebihi atau tidak sampai 15 hari atau lebih, itu masih disebut nifas dengan catatan masih dalam cangkupan 60 hari atau batas maksimal nifas itu. Jadi meskipun nanti terputus-putus, nanti dia tetap dihitung sebagai nifas. Kemudian syarat yang keempat, syarat keluarnya darah bisa dikatakan nifas, yaitu arba'atu utawi kang kaping papat iku alla yazida yen to ora luweh apa adamu getih ala sitina ing atase swida apane yauman dinane. Ini yang kelanjutannya, yaitu tidak melebihi 60 hari. Jadi kesimpulannya di sini, darah itu bisa dikatakan nifas ketika memenuhi 4 syarat gitu ya. 4 syarat ini harus ada semua. Kalau yang ada cuma salah satu gimana? Belum bisa dikatakan nifas. Beda ini, beda kalau dengan syarat-syaratnya balik. Kalau syaratnya balik itu memang ada 3. Ketika salah satu sudah tercapai atau terpenuhi oleh seseorang, maka dia sudah bisa dikatakan balik. Tapi kalau untuk darah nifas ini 4 syarat harus berkesinambungan. Misal patokannya Anda cuma menggunakan kata 60, pada keluar darahnya tanggal 1 sampai tanggal 10, keluar lagi nanti tanggal 27, itu nggak bisa dikatakan nifas. Meskipun ini tanggal 27, tanggal 1 sampai 27 ini belum mencapai 60 hari. Karena apa? Tanggal 10 ke tanggal 27 ini nanti jaraknya sudah 17 hari, sudah melebihi batas 15 hari, batas yang menjadi patokan hukum gitu. Jadi nggak bisa kalau hanya menggunakan misal nanti kalian menghukumi setiap darah yang keluar setelah melahirkan selama ini belum 60 hari, kalian selalu menganggap ini nifas. Ini tidak bisa, itu tidak boleh karena hukumnya ada sendiri. Sering dibuat pegangan itu mewajibkan seseorang untuk melakukan sholat dan hal-hal lain yang diwajibkan. Jadi di masa nakok nanti kalian tetap wajib melaksanakan sholat. Masa nakok itu seperti yang tadi ditanyakan, kalau masanya berangsur-angsur tapi terputus-putus gimana? Seperti itu berarti kalian mengalami masa nakok. Nakok itu sebutan sebuah masa, dia bukan hukum ya. Nakok itu artinya bersih. Jadi semisal tadi kalian keluar darahnya tanggal 1 sampai 10, ini nifas. Kemudian 10 sampai 20 bersih. Setelah itu 21 sampai seterusnya keluar lagi. Ini di tanggal 11 sampai 20 di saat kamu masa bersih ini diwajibkan untuk sholat dan lain-lainnya, hal-hal yang diwajibkan. Karena apa? Secara hitungan ini memang nifas, tapi kalian tidak dihukumi nifas atau diwajibkan melaksanakan sholat karena pada posisi ini tidak mengeluarkan darah. Tuh. Itu untuk hukum-hukum orang yang nifas. Jadi ketika nanti mengalami hal tersebut, hendaknya memiliki catatan atau mengingat-ingat darah yang keluar itu di tanggal berapa, mulai berapa, seperti itu. Dan ketika nanti mengalami hal-hal yang seperti ini, terputus-putus beberapa kali, maka itu nanti hitungannya berbeda ketika nanti terputusnya selama 15 hari. Jika terputusnya sudah tidak 15 hari, maka itu nanti masih tergolong nifas. Misal lagi contoh, ini kalian mengeluarkan darah setelah melahirkan di tanggal 1, keluar darah sampai tanggal 10. Kemudian ini 1 Januari gitu aja ya, 1 Januari kalian melahirkan, kemudian setelah itu keluar darah sampai tanggal 10 Januari. Selanjutnya kalian bersih
tidak keluar darah, kalian juga sudah beraktivitas seperti